Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu jamaah pengajian Khairul Ummah rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih mengkaruniakan kesehatan, karena yang sakit kan bisa hadir yang pastinya. Kita semua sehat jasmani dan rohani kita. Insya Allah kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang kelak dimasukkan ke surganya. Amin. Bapak Ibu sekalian, judul yang diberikan panitia untuk mantep ya, yaitu bagaimana kita itu sukses ya, di dunia sukses, di akhirat sukses. Saya kemarin salat Jumat di Al-Falah, temanya pas banget dengan tema hari ini, yaitu kaya di dunia dan kaya di akhirat. Okay. Perlu kita sadari bahwa kaya itu bukan identik dengan kekayaan harta ya. Yang dimaksud Rasulullah di sini, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Mungkin hidupnya pas-pasan, tapi orang ini hatinya luar biasa. Ya, pas-pasan maksudnya pas butuh, pas ada. Ya, pas mau bayar kuliah ada duitnya. Pas mau kuliah S2, S3 ada dananya ya. Insya Allah kalau orang itu hidupnya pas-pasan, bahagia hidupnya ya. Hidupnya tidak dalam kekurangan ya, tidak dalam kemiskinan dalam dunia. Yang penting disikapi dengan hati yang selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Bapak Ibu sekalian, saya berapa kali sudah isi di Khairul Ummah? 2 kali ya. Ini yang ketiga ya. Ini yang kedua. Mungkin masih ingat ya, materi yang pertama dulu ya, untuk meraih sukses dunia dan sukses akhirat itu satu syarat saja ya, dan dengan satu syarat itu nanti akan bisa meraih semuanya, bisa menjalankan semuanya. Monggo yang paham, yang masih ingat apa syarat
untuk sukses dunia dan akhirat. Gua ada hadiahnya. Ibu dulu. Ya, yang pertama pasti harus memiliki ilmu. Itu pertama. Nah, yang saya tanyakan, coba bacakan hadisnya. Ya, hadis tentang pentingnya memiliki ilmu. Ya, ibu udah lupa ya. Ya, pas ya, bapak monggo. Monggo. Ya, boleh baca boleh. Yang pertama, kita harus bertakwa, kemudian kita berusaha mencari keduniaan, dan itulah yang pertama bertakwa, yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih keduniaan. Kurang pas. Yang saya tanyakan, sebutkan hadis tentang pentingnya mencari ilmu dunia maupun akhirat. Ya, ayo, monggo. Ya, monggo. Barang siapa menempuh jalan mencari maka Allah akan memudahkan baginya dalam hidup. Ya, itu betul. Ya, betul. Cuma maksudnya bukan itu. Artinya begini, siapa yang kepingin sukses dunia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhirat harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin sukses keduanya, dunia sukses, akhirat sukses, harus memiliki ilmu. Ya, monggo. Ya, yang keras. Man arada dunya fa'alayhi bil-ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Jadi inilah kunci sukses, kunci bahagia dunia akhirat. Oke? Bapak Ibu sekalian, kita boleh di dunia ini boleh menjadi apa saja. Mau jadi guru mulia, ya. Mau jadi pedagang silakan, pengusaha boleh. Apapun yang kita inginkan, mau jadi apapun silakan. Ya, semua tujuannya adalah kita ingin fitunya hasanah. Ya, terutama untuk para bapak yang kita punya kewajiban mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak istri kita, menyekolahkan anak-anak sampai setinggi mungkin. Ya, semua perlu biaya, semua perlu dipersiapkan, biaya yang tidak sedikit tentunya. Nah, untuk mulai ke sana, mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, atau kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, itu perlu ilmu. Kita perlu memperdalam ilmu tentang kehidupan dunia. Kita perlu mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bagus. Nah, itu perlu pendidikan yang bagus. Ya, tidak mungkin
seorang dengan pendidikan yang SMA sederajat mendapatkan gaji dengan golongan ya 4A, 4B kan mungkin ya. Jadi tentunya kalau SMA itu ya paling nggak 2A ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah apalagi kebanyakan di sini para guru ya. Ayo, jangan pernah puas berhenti dengan strata pendidikan yang sekarang. Yang S1 kuliahlah S2. Ya. Yang sudah S2 ambillah S3. Yang muda, para ustadz yang muda-muda ini, ayo semangat. Ya, semangat untuk menuntut ilmu untuk kemaslahatan dunia. Itu yang pertama ya. Ya. Ada nggak mungkin ya seorang kepala sekolah misalkan SD Muhammadiyah berapa gitu ya yang tamatan SMA kan nggak mungkin, paling enggak S1 bahkan S2 mungkin ya. Nah, dengan cara inilah kita meraih jenjang ya yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi ya itu biasanya mengikuti jabatan ya. Pendidikan tinggi itu biasanya mengikuti jenjang karir ya, di Muhammadiyah khususnya ya. Orang-orang dari Dikdasmen baik di daerah atau di wilayah untuk menentukan seorang kepala sekolah itu perlu dipertimbangkan segala aspeknya, prestasinya ya. Pendidikannya apa. Nah, ini yang paling penting itu. Kebetulan saya berdarah di PWN Jawa Timur. Jadi teman-teman yang dari Dikdasmen itu untuk menentukan jabatan kepala sekolah itu dari berbagai aspek menjadi pertimbangan. Apalagi rektor ya, untuk menjadi rektor di Unmu ya itu sangat-sangat pelik dalam perdebatan ya. Bagaimana karirnya, bagaimana keluarganya, bagaimana pendidikannya, apa sudah meraih gelar S3 atau mungkin guru besar, sampai ke sana pertimbangannya. Untuk itu, ayo ibu, bapak yang berkarya di bidang pendidikan, tingkatkan karirnya ya, untuk meraih kesuksesan karir Anda, kehidupan dunia keluarga Anda. Ini yang pertama ya. Waman arodat dunia fa'alaihi bi'ilmi. Kalau ingin sukses dunia, belajarlah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah puas dengan pendidikan yang sudah Anda capai. Untuk meraih sekolah tinggi tidak mudah, banyak tantangan ya. Biaya pasti ya. Kemauan, kerja keras, kerja ikhlas itu diantaranya. Pengalaman saya pribadi, waktu saya ambil S2, banyak sekali cemoohan, hinaan, non sewu, bahkan sempat saya diludahi teman sekantor yang mungkin secara fisik ke depan kurang sepaham dengan saya. Ngapain sekolah S2? Wawah, itu pelecehan yang luar biasa, hinaan yang luar biasa. Tapi saya tetap istiqomah ya, biarkanlah anjing menggonggong. Saya tetap ambil S2. Lulus S2 saya ambil S3.
Alhamdulillah. Karena dorongan, hinaan, ya, bulian, saya S2 menjadi lulusan terbaik di UNER. Saya di wisuda sebagai wisudawan terbaik di UNER. Karena aku buktikan, walaupun kamu hina saya, aku punya Allah. Alhamdulillah. S2 terbaik. S3 ya, walaupun dengan kesibukan saya sebagai direktur perusahaan, semangat terus belajar. Alhamdulillah, saya lulus dengan summa cum laude. IPK-nya pas 4. Ya, mudah-mudahan ya. Mas Mujadid selesai S2 yang lanjut S3 Mas. Ya, Mas siapa? Dika. Ayo, kader-kader muda Muhammadiyah, semangat kuliah. Biaya dipikirkan bareng, ya. Ayo, Mas Dika, jangan berhenti. Semangat ambil S2. Ya. Yang selesai S2 lanjut S3. Ya. Datang ke PWM, minta beasiswa. Ya. Bisa mau dapat. Ya, insya Allah. Ketemu saya nanti ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu untuk sukses dunia. Ya Alhamdulillah. Saya begitu selesai dapat rezeki, lulus S2, udah banyak yang meminang menjadi dosen ya. Ya. Jadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Saat ini juga jadi dosen saya. Ajar di UNER, ajar di Hidayatullah. Tapi di Muhammadiyah tidak. Karena saya sudah memiliki dosen ya, NIDN. Nomor itu dosen nasional di Hidayatullah. Di UNER sebagai dosen luar biasa. Karena melihat apa? Yang dilihat adalah prestasi akademik, juga prestasi secara profesional sebagai pengusaha yang cukup berhasil. Ya Alhamdulillah. Nah, semua itu untuk kehidupan dunia. Yang paling penting lagi, bila sudah sukses karir, sukses pendidikan, jangan lupakan ya 3 pilar yang pernah saya sampaikan tempo hari. 3 pilar untuk menuju sukses dunia. Ya, the 3 pieces of life. Masih ingat? Ibu, monggo silakan apa saja 3-3-nya. Yang pertama, belajarlah. Ya, belajar dengan baik, raih pendidikan terbaik. Nomor 2, ayo belajarlah. Setelah lulus belajar ngapain? Pertama, learn. Ya, betul, bekerja. Earn. Ya. Yang terakhir nopo? Ya, return. Ya. Tadi ada ya, udah dapat hadiah ya? Sudah? Belum? Yang tadi pertama ya. Jangan khawatir, ada 2 juta di sini ya. Ya, ya. Learn and return. Belajarlah sampai setinggi langit ya, kadang-kadang gitu ya. Kemudian dapatkan hasil yang baik. Setelah lulus kuliah, bekerjalah, carilah uang yang banyak. Nah, setelah bekerja, setelah terima uang banyak, menjadi orang yang cukup, berkecukupan, jangan lupa return, kembalikan, infakkan rezekinya, keluarkan zakat,
sukalah berderma, berbagi. Ya, guru-guru mungkin yang butuh kuliah lagi, sekolahkan. Ya. Yang butuh biaya untuk beasiswa, kasih beasiswa. Nah, itu kita kembalikan. Fakir miskin, perhatikan. Anak yatim, santuni. Nah, itu untuk sukses dunia yang berdampak pada sukses akhirat. Kita bekerja mati-matian di dunia ini, mencari uang yang banyak, rezeki yang berkah, untuk bekal akhirat. Ya. Bayangkan kalau kita punya 10 guru ya, yang kuliahnya kita biayai, ilmu yang dia berikan, diajarkan, ilmu yang diajarkan pada siswanya, itu pahala yang sangat tinggi. Di sini kita orang-orang yang peduli, yang membiayai, juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Ayo kita semangat raih sukses dunia. Kemudian jangan pernah lupa untuk berbagi pada saudara kita, pada lingkungan kita, ya. Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ya memiliki aset yang luar biasa, terutama aset bidang pendidikan, ya, mulai TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Muhammadiyah ini peduli ya, untuk meningkatkan jenjang pendidikan pada para guru dan para dosen. Ya, ini paling penting jamaah sekalian. Pengembangan sumber daya manusia, aset terpenting dari Muhammadiyah. Ya, ini harus terus dikembangkan. Gedung yang bagus penting. Ya, sebetulnya SD Muhammadiyah 11 ini ya, gedungnya sudah luar biasa bagus. Nah, untuk memiliki gedung itu perlu ini, ya, perlu biaya. Nggak tahu dari mana, ngutang ya, nggak punya uang, ngutang. SD Mukas dulu ngutang ke beberapa perusahaan, ngutang ke mana? Unmu Muhammadiyah di Muhammadiyah Surabaya. Muhammadiyah kaya. Ya. Karena itu ayo saling support, saling membangun, termasuk pengusaha-pengusaha di lingkungan Muhammadiyah. Keluarkan charity ya, untuk mengembangkan Muhammadiyah, baik fisiknya maupun sumber daya manusianya. Ini yang kalah pentingnya. Sumber daya Muhammadiyah, sumber daya manusia di Muhammadiyah harus terus dikembangkan agar pergerakan ini ya terus berkembang. Ya, kita lihat jamaah sekalian, Muhammadiyah memiliki kampus terbaik, kampus swasta terbaik se-Indonesia. Ya. Muhammadiyah Malang. Ya. Kalau ukurnya, ya lulusannya, profesornya di sana, jadi menteri ya, menteri pendidikan Ibu Hari dari UMN. Ya, Bapak Profesor Malik Fajar ya. Ya. Ini Muhammadiyah. Ya. Kita juga lihat saat ini
Menteri Dikti, ya, Profesor siapa? Menteri kita kan dari Muhammadiyah. Ibu siapa? Pak Mukti, Abdul Mukti, Mas, Ibu Mas. Nah, penting ini ya, biar semangat, ya. Nah, Profesor Abdul Mukti. Kita perlu mengetahui tokoh-tokoh Muhammadiyah mana yang menjadi pimpinan level nasional, ya. Ya. Pentingnya sekolah, pendidikan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya sekarang lagi berjuang untuk meraih guru besar, meraih gelar profesor. Di tengah-tengah kesibukan sebagai pimpinan perusahaan, terus melakukan nulis buku, ya, riset, penelitian, dengan harapan apa? Pada saatnya bila mana persyaratan kurnya mencapai, insya Allah gelar profesor itu akan datang dengan sendirinya. Untuk apa? Kalau Pak Samsul sudah dari pengusaha sukses kok, jadi direktur perusahaan kok, biar jadi profesor, ya, manfaat, ya, manfaat untuk bisa berkiprah di dunia pendidikan, ya, bisa menebar ilmu seluas-luasnya bagi masyarakat pendidikan Indonesia, ya. Niku sukses dunia, ya. Yang berikutnya nomor 2, bagaimana dengan sukses akhirat, ya. Bagaimana kita di dunia tok sukses, akhirat enggak berhasil, akhirat enggak sukses, percuma. Kita harus berusaha sukses keduanya. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya harus kita raih. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah wakilnya Allah di muka bumi ini. Ya, ayo kita maksimalkan semua sumber daya yang telah Allah berikan untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk meraih sukses akhirat juga harus belajar. Ya. Kalau bisa anak-anak kita, ya, disekolahkan di sekolah-sekolah agama, TK, Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, kuliahnya di Muhammadiyah pula. Insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Atau masukkan pesantren, masukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang hafiz Quran, ya, kenapa tidak? SD Muklas, ya, saya dengar sudah ada program ke sana, ada program tahfidz untuk anak-anak sekolah dasar. Nggih, Bu, benar nggih? Sekolah-sekolah SD Muhammadiyah hadir. Bu siapa? Bu Mursia. SD Muhammadiyah 12. Ya,
Tapi bagus sekalian, ya. Modal utama, paling utama, ya, adalah takwa. Ya, ya. Untuk sukses dunia, modalnya juga takwa. Selain ilmu yang dimiliki, takwa itu paling penting. Karena dengan takwa itulah Allah akan membimbing, memberikan solusi dan sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini modal utamanya adalah takwa. Nah, kembali untuk bertakwa kepada Allah itu harus memiliki ilmu, ya, ilmu tentang agama. Saling berkaitan ini, ya. Kalau sukses dunia akhirat itu harus saling berkaitan. Ya. Kerja dunia bisa untuk mengantarkan kita sukses akhirat dengan cara tadi berbagi, ya. Dan untuk mulai sukses dunia diperlukan juga ilmu akhirat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap ada masalah urusan kantor dan sebagainya kita mengadu pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi dari semua masalah. Ayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas ini jaminan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya diminta bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, perlu kita renungkan ayat Allah berikut ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita diminta oleh Allah untuk terus melakukan evaluasi diri, mawas diri, ya. Bagaimana bekal kita, ya, bekal untuk kehidupan ke depan. Ini bisa berarti dua makna. Bagaimana untuk karir Anda ke depan 10 tahun yang akan datang, sudahkah disiapkan mulai sekarang? Ya, apa yang terjadi Anda mungkin 10 tahun ke depan tergantung saat ini. Ya, tomorrow is today. Ya, besok adalah hari ini. Bagaimana kita mau belajar enggak? Ini untuk meraih sukses dunia. Apalagi sukses akhirat. Kalau mau sukses kehidupan nanti akhirat, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadah kita? Sudah benarkah? Bagaimana sholat kita? Sudah benar? Apa sekedar menggugurkan kewajiban saja? Bagaimana tumaninanya? Bagaimana khusyuknya? Sudah benar? Terus lakukan evaluasi. Evaluasi diri. Apa sholat saya masih melantur kemana-mana? Nah, ini perlu, ya. Kita diminta oleh Allah bertakwa, kemudian mengevaluasi diri kita. Bila mana masih ada yang kurang persiapan belajar yang baik. Bila mana ibadahnya merasa kurang khusyuk, belajar ilmu khusyuk. Nah, gitu, evaluasi. Jadi untuk meraih sukses itu kita harus selalu melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, kemudian melakukan recovery, melakukan perbaikan, memperbaiki diri. Dengan cara itulah, insya Allah kita akan meraih keduanya. Sukses dunia iya, sukses akhirat iya.
Itu yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang lain. Di antara dua ini mana yang prioritas? Mana yang lebih prioritas? Mana yang paling kita utamakan? Ya, mau dibantu ya Al-Qur'annya. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, ternyata dunia penting ya. Tapi akhirat lebih penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita fokuskan sukses di kita itu di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kita akan kekal di sana, yaitu kehidupan akhirat. Ya, darul akhirah kita utamakan. Dengan cara apa? Ya kembali miliki ilmu agama yang baik, ilmu agama yang baik, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang muamalah, ilmu tauhid diperdalam ya. Kemudian dari ilmu itu diamalkan melalui apa? Ya bisa dengan secara formal di bangku kuliah. Yang non formal ya seperti ini. Kita ikut kajian-kajian ini, Khairul Ummah, kembangkan terus ya, dikembangkan terus. Kalau sekarang sebulan sekali, tingkatkan paling nggak sebulan 2 kali ya, untuk mendapatkan ilmu akhirat ya. Jangan pernah puas untuk mengaji ya. Sudah 10 tahun lebih Bapak Ibu sekalian di perumahan Copa ya, itu komplek perumahan orang-orang kafir semua kecuali yang muslim ya. Ini Mas Dika ini imam tetap di sana, Mas Heru ini kameranya tetap di sana ya. Hampir 11-12 tahun ada ngaji tauhid di sana, ngaji tarjim Al-Quran berkata di sana, bab hadis khusus ada, yang tematik juga ada, seminggu sekali ya. Dengan ustadz yang berbeda-beda ya, alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Jamaah hampir 200 jamaah, 200 jamaah. Untuk apa? Untuk mengajak umat terus belajar agama, termasuk tuan rumahnya ya, terus belajar agama, mengasah ilmu agama. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lelah untuk belajar ilmu agama, untuk meraih sukses, terutama sukses akhirat ya, darul akhirah. Terus kita tancap gas, jangan pernah lelah untuk meraih sukses akhirat. Setelah memiliki ilmu,
Ya, berikutnya apa? Amalkan. Jangan pernah simpan ilmu. Ya, amalkan. Ya. Di Jova itu selalu menganjurkan jamaah untuk meraih cintanya Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Berbanyak amalan sunnah. Ya. Berapa rakaat pastikan untuk sholatnya sehari semalam, yang kerap kali dianjurkan untuk dijamaah. Ya, 50 rakaat sehari semalam. 50 rakaat. Ya, itu sebagai realisasi daripada perintah Allah di awal-awal dulu saat negosiasi dengan Nabi Muhammad, 50 waktu. Kita nggak 50 waktu, cuma 5 waktu saja akhirnya. Apa cukup? Ya cukup. Jadi nanti surganya mungkin di emperan, nanti kira ya. Untuk meraih surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wa yang tertinggi, kita baik. Bagaimana sunnahnya? Rawatibnya komplit 12 rakaat sehari semalam. Padahal janji Rasulullah, sabda Rasulullah, siapa yang istiqomah mengamalkan 12 rakaat sunnah setiap hari, dibangunkan rumah di surga. Ya. Ini ilmu. Saya menyampaikan. Selanjutnya terserah Bapak Ibu. Mengamalkan, alhamdulillah. Nggak diamalkan, ya monggo. Ya. Itu rawatib. Bagaimana dengan tahajud? Perintah tahajud itu jelas. Ya. Al-Isra. Ibu-ibu, monggo biar ada dana yang keluar. Monggo. Surat perintah tahajud. Ayo. Ya. Yang belum ya, yang belum. Nggih, monggo. Dan apa bunyinya ya, apa? Bunyinya gimana, Bu? Al-Qur'annya. Ayo, Bu, yang bisa. Ya, monggo. Monggo, Bu. Alhamdulillah. Terus, Bu. Ya, ini apresiasi ya. Iya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yang pasaka rabbuka maqama mahmuda. Ye. Sing penting apal. Jadi apal diamalkan. Ye. Maqama mahmuda. Nopo niku maqama mahmuda. Derajat yang tertinggi. Kapan? Sekarang dan nanti. Orang ahli tahajud, insya Allah hidupnya dijamin oleh Allah. Yang yakin saja, dijamin oleh Allah. Ya, hidupnya. Akhirat juga demikian, dijamin oleh Allah kebahagiaan negeri akhirat. Ya.
Ya, untuk mengamalkan tadi salat wabtaghi fima ataka akhir ini, semangat kita untuk mengejar akhirat apa? Rawatibnya tidak ketinggalan, tahajudnya semangat, setel alarm jam 3 sampai subuh 1,5 jam cukup, 1 juz 12. Kalau perlu sholat sambil baca Quran, dibaca 1 juz targetnya. Bisa asal mau. Ya, itu tahajud, ya, akan Allah sempurnakan maqam mahmudah. Maqam itu posisi, derajat yang tinggi, insya Allah dunia dan akhirat. Ya. Kemudian ada lagi yang perlu kita yakini, ya. Kita yakini bahwa orang yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ya, itu Allah bedakan dengan orang yang lain. Coba dibantu baca, ya, atau mungkin ditebak dulu surat As-Sajdah, ya, monggo. Ya. Dan terus satu lagi, untuk 2 ayat. Sekalian artinya nopo? Ya. Ya. Dari teman itu, dia selalu berdoa. Intinya selama Oke. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Oke. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Ya. Orang yang tidak hanya tidur di malam hari, dia sempatkan untuk bangun malam, ambil wudhu, sholat tahajud, diiringi dengan doa, dengan penuh harap kepada Allah. Orang yang demikian, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya. Ya. Dan orang ini pasti digerakkan oleh Allah, karena posisinya maqam mahmud, hidupnya diberikan Allah kecukupan. Dia gak iman, gak pelit untuk berbagi, untuk bersedekah. Ya. Itu jamaah sekalian. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
ini rahasianya. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Ya, Allah itu ya, memberikan sesuatu secara tak terduga. Ya, tak seorang pun tahu apa yang disembunyikan untuk mereka yang ahli tahajud ini. Bermacam-macam nikmat yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini penafsiran Maqamah Mahmudah. Ya. Allah merahasiakan berbagai nikmat yang akan diberikan kepada orang itu, nikmat yang menyenangkan hati, menyejukkan mata. Ya. Kapan? Sekarang di dunia ini dan nanti di akhirat. Kita tinggal yakin saja. Yang penting kita mau menjalankan, banyak berdoa, mohon pada Allah berikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, ilmu yang manfaat. Ya. Hati yang kaya. Sebutkan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, munajat pada Allah, yang kita baca mungkin pada saat zikir pagi dan petang. Ayo ibu-ibu, ayo doa untuk diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, monggo. Ada? Ayo. Biar merata. Iya, alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Rezeki yang thayyib, yang baik, yang berkah. Bapak, ada doa yang diajarkan Nabi agar kita diberikan Allah kekayaan, kaya hati dan juga kaya harta. Ya, monggo. Ya. Allahumma ya saudara salam siti wa kita sediakan bagi kita ini beberapa rezeki wa taubat maut wa rahmatil maut wa maghfiratil maut. Ya, itu benar. Ada lagi doa yang lain. Ya, yang keras mau langsung. Ya. Monggo. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn. Ya, itu benar. Ada doa yang langsung wal ghina, harta. Monggo diberikan dulu. Oke, monggo. Sohe. Dikasih semua tiga-tiganya. Oh, dikasih semua. Ya, doanya benar semua. Oh, belum. Oh, oke. Tadi ada proses belum ya? Oke, monggo. Ya, itu.
Sabar ya semua ya. Pak, Ibu, kita ini hamba Allah yang dhaif, ya, lemah. Bisanya hanya bermohon, ya. Kita menghamba pada Zat yang Maha Kaya, yang Maha memiliki segalanya, memiliki ampunan, memiliki rezeki. Kita berminta aja, ya. Berusahalah untuk meraih cintanya. Allah itu perlu dirayu, Bapak Ibu sekalian. Agar Allah cinta pada kita, bagaimana caranya? Ya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi ada yang bisa bantu saya? Hadis qudsi yang telah Allah sampaikan kepada Nabi. Dari hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak dalam Al-Quran, disampaikan dalam hadis, ya. Hadis qudsi nomor berapa? Ada yang tahu? Isinya tentang Allah mencintai hambanya, ya, mencintai hambanya yang tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi orang itu untuk meraih cintanya Allah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Monggo. Boleh jawab lagi? Boleh. Yang belum, ya belum ke? Ya monggo. Hadis qudsi. Boleh baca boleh. Hadis qudsi dari Sahih Bukhari, hadis nomor 6562. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa hambaku mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Betul sekali. Ini Mas. Ya. Jelas. Hadisnya jelas. Hadis qudsi lagi. Kalau ingin meraih cintanya Allah itu perlu dirayu. Dengan cara apa? Amalan sunnah. Ojo pelit dengan amalan sunnah, ya. Rawatib ojo ditinggalkan. Tahajud, ya, semangat bangun untuk tahajud. Jelas manfaatnya, ya. Duha sebagai ucapan syukur. Kalau kita rajin melaksanakan duha, kita tergolong hamba yang awabin, hamba yang selalu bertobat pada Allah, selalu bersyukur pada Allah. Ya. Berapa rakaat duha? Kita rakaat duha, Ibu? Ya, 12. Bisa mampu mengerjakan 12 rakaat. Insyaallah, 12 rakaat maksimal. Ya. Kalau nggak mampu 4 boleh, asal istiqomah, tapi pelintir. Ayo, ya. Ibadah Bapak Ibu sekalian perlu dipaksa, ya. Perlu dipaksa, harus dipaksa. Kalau enggak, ya males.
Kalau sudah dipaksa, ya, nanti dengan sendirinya terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi kebutuhan. Yakin. Kalau nggak pernah duha, coba laksanakan dulu 2, istiqomahkan. Ditingkatkan lagi jadi 4, ya, tingkatkan lagi jadi 6, terus maksimalkan sampai dengan 12 rakaat. Alhamdulillah, nggak ada yang keberatan. Coba kita hitung. Wajibnya 17 rakaat, rawatib tambah 12 berapa? 29. Kita bawa tahajud 11 berapa? 40. Tambah duha 12, 52 rakaat. Belum lagi nanti ada yang lain-lain, tahiyatul masjid, ya. Ada lagi sholat sunnah rawatib. Bagi yang istiqomah mengamalkan itu, ya, diharamkan dari neraka, ya, diharamkan dari neraka bagi orang yang secara istiqomah mengamalkan sholat sunnah rawatib berapa dan berapa. Ibu, sholat sunnah rawatib apa? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 2 rakaat. Khusus sholat ini yang mengamalkan akan terhindar dari neraka. Ya. Sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat. Terus apa lagi? Ya wis. Oke. Karena agak bonek ya separuh ya. Jadi sholat sunnah yang membebaskan orang dari neraka jahanam 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 ya, 4 yang disunahkan sunnah muakkad itu 4 sebelum 2 sesudah. Tapi kalau panjenengan gak eman, nambahi lagi 2 rakaat setelah zuhur, nanti 4. Allah akan menjamin bebas dari neraka. Memang itu sunnah Nabi. Iya. Ya, jadi 4, ya, 2 sholat zuhur, tambah lagi 2 plus 2, 4. Jadi total sunnahnya 4 kali salam. Jadi saya belum pernah jalan itu 4 rakaat. Jadi, nah, makanya itu saya beritahu sesuai hadisnya Nabi itu, yang kepingin dibebaskan dari neraka, tambah lagi 2 rakaat. Oke? Di mana kunci akhirat itu jelas. Kalau kita mau mengamalkan tadi itu, wabtaghi fima darul akhirah, itu tadi diantaranya sholatnya diperbanyak. Kualitasnya bagaimana, kuantitas bagaimana. Ya, kualitasnya bagus, jumlahnya yo akeh, yo banyak. Ya, 4. Kalau bisa mengamalkan semua, ya, ruhanya diamalkan,
tahajudnya diamalkan, rawatibnya diamalkan, insya Allah nggak ada hal yang sulit. Ya, insya Allah kita semuanya akan dikirim oleh Allah ke surganya. Wasiqal ladzina amanu ila jannati zumaro. Itu yang kita harapkan semuanya. Oke? Terus apa lagi? Bapak Ibu sekalian, kembali ibadah itu harus dipaksa. Nah, tadi Ibu udah paham toh, biasanya 4-2. Nah, perlunya ngaji itu ya, ternyata ada ya 4-4. Ya. Dan apa fadilahnya? Dibebaskan dari neraka, dibangunkan istana di surga kalau total 12 rakaat. Di rawatib itu ada yang rumah tuh. Sebelum asar ada 4 rakaat bagi yang mau. Luar biasa fadilahnya. Ada 4 rakaat bu, tapi bukan sunnah muakkad ya, sunnah yang ghairu muakkad ya, diamalkan ya. Itu dasarnya apa? Tadi hadis qudsi ya, hambaku senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Itu kata Allah. Kalau ingin Allah cinta dengan kita, doanya makbul ya. Apa satu jalurnya dituruti oleh Allah, nggak enak. Tinggal kita mengabdi, menghamba pada Allah. Raih cintanya Allah dengan amalan-amalan sunnah. Itu bab sholat. Bab zikir, banyak. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita sudah amalkan, mungkin banyak yang belum ya. Diperintah baik orang yang beriman ya, berzikirlah kepadaku kata Allah, dzikran katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya, seake-ake, basahi lidah kita, bibir kita dengan zikrullah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, pada pagi dan petang hari. Waktunya kapan? Ba'da subuh dan setelah asar sampai maghrib. Zikir pagi dan petang. Ya. Ada istighfar yang disebut sayyidul istighfar yang kita baca di sana. Ini jaminan Allah. Siapa yang mengamalkan sayyidul istighfar tiap pagi dan sore, pagi dia amalkan, siang dia mati, Allah jamin surga untuknya. Enak. Siapa yang mengamalkan sore hari, malam tabrak truk mati, Allah menjamin surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika a'udzubika mimma salatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalkan pada asar, baca itu ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dan baca kalau pada subuh asbahna wa asbahalhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu
wa a'udzubika min fi hadzal jawab wa syarri ma qadar rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Doa kita baca saat pagi, kita baca saat sore, perintah jelas ayatnya. Ya jalatin amalu qulu wa dzikrum katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wah, apalagi yang kita lakukan? Ya, ayo, kita berusaha yang terbaik untuk mengamalkan ilmu yang sudah sama-sama kita pelajari hari ini. Terakhir ada ayat ya yang supaya kita itu semangat ibadah dan Allah pasti membalas dengan pahala yang berlimpah ya. Bila kita ibadah, insya Allah dia akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Tahajud kita amalkan, tapi kita nggak akan malas untuk ke masjid. Kita nggak akan malas untuk melaksanakan duha. Seterusnya terus begitu. Ada efek domino bahwa amal yang baik itu akan dibalas Allah dengan amal yang baik pula. Apa ayatnya? Ada lagi yang lebih pas lagi. Ar-Rahman illa ihsan. Ya Mas Dika, sini Mas. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Balasan perbuatan yang baik itu tidak ada kecuali yang baik pula. Ya Bu, kita fokus akhirat. Ya. Namun jangan lupakan dunia. Ya. Baik ibadah toh. Gelem masak yo salah Bu. Ya. Kasih ibu masak merawat anak, didik anak. Kalau bapak ibadah toh mau nyambut gawe jangan. Yo. Kerja keras juga untuk memberi nafkah anak istri kita. Ya. Kalau dapat akhiratnya sukses, insya Allah dunianya sukses. Pun kata kula harus berangkat menghadiri undangan Ustadz Soleh Drehem. Beliau mantu jam 10 ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Namun sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang kurang, bila ada yang belum kebagian, insya Allah lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.